Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, apa kabar anak-anak? Gila. Kayaknya nggak ada yang jawab nih. Baik, Bapak. Sehat. Alhamdulillah. Baik, Pak. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita baca doa dengan kepercayaan masing-masing yang dipimpin oleh ketua kelas. Ketua kelas dipersilahkan. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita pada siang hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah. Kita di sini akan memulai pembelajaran kelas 6, tema 8, subtema 3, pembelajaran 2 yang berjudul Gerhana Bulan dan Reklame. Di sini Bapak akan menampilkan suatu video. Silakan disimak ya anak-anak mengenai gerhana bulan. Sekarang bulannya sudah benar-benar tertutup bayangan. Cahaya bulannya ada lagi. Wow, keren ya. Lihat, itu seperti bulan sabit. Sekarang bulannya sudah terlihat lagi. Dan langit pun sudah tidak gelap. Akhirnya selesai juga semua PR-ku. Sekarang waktunya baca buku. Tapi sebelum baca buku, aku harus bereskan buku pelajaran untuk besok. Supaya nggak ada yang tertinggal. Oh iya ya, hari ini kan. Untung aku ingat. Lebih baik aku tidur saja deh sebelum dia muncul. Hei Clara, kamu sudah mau tidur? Iya Bu, aku mau tidur saja. Tumben, biasanya sebelum kamu tidur, kamu selalu membaca aku. Besok aja ya Bu, aku mau cepat-cepat tidur. Soalnya aku takut. Takut? Takut apa? Memangnya ada apa Clara? Gerhana bulan. Katanya malam ini akan ada gerhana bulan. Oh, gerhana bulan. Terus, apa yang kamu takutkan? Ya gerhana bulan itu. Soalnya kata orang-orang, kalau gerhana bulan itu, langit akan berubah jadi gelap dan menyeramkan. Clara, fenomena gerhana bulan itu tidak menakutkan seperti yang kamu bayangkan kok. Gimana kalau sekarang aku jelaskan ya tentang fenomena gerhana bulan? Memangnya gimana sih, Bu? Gerhana bulan itu adalah fenomena alam yang terjadi karena bulan, bumi, dan matahari sedang berada tepat di garis lurus yang sama. Gerhana bulan dapat terjadi ketika sebagian atau seluruh penampakan bulan tertutup oleh bumi. Akibatnya, cahaya matahari tidak dapat sampai dan tidak dapat dipantulkan oleh bulan ke bumi karena terhalang oleh posisi bumi. Itu artinya langit akan gelap kan? Karena nggak ada cahaya bulan. Iya, tapi fenomena ini tidak berlangsung lama dan juga tidak menyeramkan seperti yang kamu bayangkan. Bagaimana kalau sekarang aku temani kamu untuk melihat gerhana bulan? Tapi aku masih takut, Bu. Tenang saja, Clara. Kan kita lihatnya dari dalam kamar. Masih ada cahaya lampu juga. Jadi kamu tidak perlu takut. Ibu, lihat. Langitnya mulai gelap. Iya, bulannya mulai tertutup bayangan. Nah, sekarang bulannya sudah benar-benar tertutup bayangan. Bu, cahaya bulannya ada lagi. Wow, keren ya. Lihat, itu
bulannya sudah terlihat lagi dan langit pun sudah tidak gelap. Gimana Clara? Apa kamu masih takut dengan gerhana bulan? Enggak, Bu. Aku udah nggak takut lagi. Aku malah kagum. Hehehe. Sekarang bulannya sudah terlihat cantik lagi ya, Bu? Iya, sama seperti Clara. Sudah terlihat cantik lagi karena sudah tidak ketakutan. Hehehe. Ah, Bubu, bisa aja deh. Berdasarkan video tersebut, apakah anak-anak tahu apa yang dimaksud dengan gerhana bulan? Ayo, bagi yang bisa menjawab, silakan. Saya, Pak. Nah, silakan pada Adik Rahma. Gerhana bulan adalah gerhana yang terjadi apabila sebagian atau keseluruhan bulan tertutup oleh bayangan bumi. Bagus, pintar. Dapat 100. Dapat pena juga nanti. Terima kasih, Bapak. Nah, jadi, di sini Bapak akan membacakan mengenai gerhana bulan. Gerhana bulan merupakan suatu peristiwa yang terjadi di mana kedudukan matahari, bumi, dan bulan berada pada garis lurus sehingga bayangan bumi menutupi sebagian ataupun keseluruhan bulan. Proses terjadinya gerhana bulan ini dimulai saat bumi berada di antara matahari dan juga bulan pada suatu garis yang sama. Hal ini mengakibatkan sinar matahari tidak sampai ke bulan dan terhalang oleh bumi. Gerhana bulan ini bisa terjadi karena saat bumi berada di antara matahari dan juga bulan dalam posisi sejajar seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Pada hal demikian, bumi akan menghalangi sinar matahari yang menuju ke bulan, sehingga permukaan bulan akan tertutupi oleh bayangan bumi. Proses terjadinya gerhana bulan ini lebih lama jika dibandingkan dengan matahari. Meskipun perbedaan waktunya hanya beberapa menit saja, seperti halnya gerhana matahari, proses terjadinya gerhana bulan ini sebagai berikut. Yang pertama, dimulai ketika bulan yang bersinar terang tiba-tiba tertutup demi sedikit oleh bayangan hitam. Bayangan hitam tersebut adalah bayangan dari bumi. Yang kedua, setelah itu lama-lama bulan yang bulat akan tertutup semakin banyak hingga bulan hanya terlihat sebagian dan semakin lama bunyi akan terlihat menyabit. Setelah bumi menyabit, lama-lama bulan akan tampak menghilang karena tertutup bayangan bumi. Saat inilah kita tidak dapat melihat bulan. Setelah bulan tertutup semua dan tampak seperti menghilang, kemudian kita akan menyaksikan bulan kembali muncul dari arah pertama kali bulan menghilang. Munculnya bulan ini ditandai dengan bentuk bulan sabit. Setelah itu bulan sabit seperti di video tadi. Setelah itu bulan tersebut semakin lama akan semakin setengah dan semakin lama akan semakin utuh sehingga tampak seperti semula. Contohnya seperti ini. Ini adalah gambaran di mana terjadinya gerhana bulan. Di sini posisi bulan yang tidak terkena sinar matahari. Nah, lalu kita akan masuk ke materi kedua mengenai reklame. Di sini, apa ada yang tahu mengenai reklame? Ada yang tahu? Papan iklan, Pak. Papan iklan, Pak. Baik. Fungsi dari reklame apa? Ada yang tahu? Atau papan iklan? Untuk memasang iklan. Aduh, bukan. Reklame atau papan iklan merupakan media untuk mempromosikan sesuatu. 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 Mempromosi
Seperti di sini ada banyak sekali reklame atau spanduk. Nah, reklame. Nah, Bapak jelaskan reklame adalah media periklanan yang memberitakan. Reklame bertujuan menyebabkan informasi kepada khalayak ramai mengenai suatu produk atau pesan lain. Reklame dibuat dengan maksud menarik perhatian masyarakat. Jadi, syarat membuat reklame atau iklan adalah buatlah semenarik mungkin agar dapat dilirik dan enak dipandang. Dan barang yang diiklankan atau sesuatu yang diiklankan itu menjadi laku atau ramai. Nah, reklame yang baik bukan sekadar menarik perhatian karena ramai. Isi reklame harus menggerakkan keinginan orang lain untuk membeli produk yang direklamekan. Beberapa contoh reklame ya. Yang pertama iklan. Pemberitakan pada khalayak mengenai barang atau jasa yang dijual, dipasang dalam media massa. Contohnya seperti surat kabar, majalah, atau di tempat umum, di TV. Yang kedua, spanduk adalah kain rentang yang berisi slogan, propaganda, atau berita yang perlu diketahui secara umum seperti di foto tadi. Banyak sekali spanduk. Yang ketiga, brosur. Brosur merupakan reklame yang dibuat pada selembar kertas dengan isi informasi yang lebih rinci dan jelas, disampaikan dengan cara disebarluaskan dengan secara langsung agar dibaca dan dipahami konsumen dan target. Contohnya seperti brosur HP Oppo yang banyak sekali. Gitu. Yang embalase. Keempat, embalase adalah jenis reklame yang ditempatkan secara pada kemasan atau produk, fungsi sebagai daya tarik pemberitahuan informasi tentang produk tersebut. Dan 5, poster. Poster ialah reklame yang berupa selembaran kertas yang berisi gambar dan tulisan yang dibuat semenarik mungkin dan ditempatkan dengan cara ditempel di tempat umum dan strategis. Contohnya seperti poster, jangan buang sampah sembarangan, jangan menebang hutan, seperti itu. Yang keenam, baliho adalah jenis reklame yang berisi gambar, tulisan menarik dan informatif dengan ukuran besar. Ditempatkan di tempat umum dengan strategis, menggunakan tiang besar, kuat dan bersifat seni permanen. Nah, demikianlah materi yang dapat Bapak sampaikan. Di sini Bapak akan memberikan PR. Nah, ini diskusikanlah dengan orang tuamu. Pilihlah salah satu topik yang sedang banyak dibicarakan pada media massa. Buatlah sebuah reklame yang berhubungan dengan topik tersebut dengan orang tua kalian. Ya. Jangan lupa kerjakan ya. Nah. Iya, Bapak. Baiklah, ketua kelas silakan menutup kelas. Baiklah, sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Demikianlah penjelasan mengenai bumi dan iklan atau reklame. Semoga ilmu yang dapat Bapak sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian. Dan Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.